Salam, jumpa lagi dengan saya Hendrik Makasale. Selamat pagi, puji Tuhan. Saya berdoa supaya saudara tetap optimis hari ini untuk tinggal di dalam kasih karunia Tuhan dan terus mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kehidupan saudara. Puji Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan renungan singkat dengan judul Jangan Takut. Ya, dasar firman Tuhan yang saya ambil yaitu di dalam Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Puji Tuhan, saudaraku, di sana jelas dikatakan bahwa Allah yang kita sembah Yesus Kristus memberikan di dalam diri kita bukan roh ketakutan. Oleh sebab itu ketakutan bukan berasal dari Allah. Ketakutan itu berasal dari si jahat. Ketakutan itu berasal dari setan. Ketakutan itu berasal dari iblis yang membuat hidup kita hilang fokus kepada Tuhan, yang menaruh pikiran kita bahwa wabah ini atau virus atau kondisi ekonomi kita atau segala macam situasi hidup kita ini kita tidak mampu untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu iblis mengocoh hidup kita, iblis mulai memanipulasi hidup kita dan menaruh pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif di dalam diri kita supaya kita tidak mempercayai Tuhan, supaya kita mulai ragu tentang kemahakuasaan Tuhan, supaya kita mulai sudah tidak lagi percaya dan seperti bimbang, cemas, panik tentang apa yang terjadi, yang kita alami, sehingga kita mulai menyalahkan diri kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai menyalahkan Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu saya mau mendorong saudara pagi hari ini. Saya mau katakan, mari di dalam diri saudara harus bangkit iman saudara kepada Tuhan. Dan lihat firman Tuhan ini berkata, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kasih, Tuhan memberikan kita ketertiban, disiplin untuk menghadapi setiap kehidupan kita, situasi yang baik, situasi yang buruk, situasi yang sukar, dengan terus tetap percaya kepada Allah yang telah mengalahkan maut 2000 tahun yang lalu, bahkan telah bangkit dari kematian dan memberikan kita hidup kekal dan juga membenarkan dan juga menguduskan kita dan juga melayakkan kita dan juga menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu teruslah memiliki sikap yang kuat untuk percaya dan berdiri teguh di dalam Kristus Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 di sana dikatakan seperti ini saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Barang siapa takut itu mengandung hukuman. Oleh sebab itu kasih yang ada di dalam diri kita, Yesus Kristus itu sendiri adalah kasih. Kasih yang sempurna itu melenyapkan segala ketakutan. Jadi kalau saudara ada kebimbangan, jadi kalau saudara ada ketakutan, ingat kasih yang sempurna di dalam diri saudara. Kasih yang sempurna itu yang membuat dan melenyapkan segala ketakutan kita. Mari kita fokus kepada kasih Allah yang sempurna. Jadi mulai saat ini kembali bangkit iman kita, kembali bangkit kepercayaan kita, dan pikiran mindset kita diubah untuk menolak segala ketakutan yang berasal dari setan, untuk menolak segala kekhawatiran yang berasal dari pikiran-pikiran jahat, untuk menolak segala kekhawatiran yang berasal yang ditaruh oleh iblis dalam kehidupan kita. Kita katakan, aku memiliki kasih yang sempurna dari Kristus, dan di dalam kasih ada ketertiban, di dalam kasih ada kekuatan, di dalam kasih ada iman, semangat. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau juga mengingatkan saudara pada pagi hari ini dengan kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Dikatakan sebab kita berasal dari Allah dan telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kita berasal dari Allah, kita lahir dari Allah karena kita diangkat, diadopsi dari Yesus Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita lahir dari Allah secara rohani. Kita telah mengalahkan segala kuasa nabi-nabi palsu, mengalahkan segala kuasa roh jahat, dan di sana dikatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kekuatan spirit roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang luar biasa, roh yang excellent, roh yang hebat, yang membuat saudara mampu untuk menghadapi semua situasi yang terjadi saat ini. Ketika saudara sakit, saudara harus memperkatakan firman Tuhan. Ketika saudara lemah dalam iman, saudara harus memperkatakan firman Tuhan.
Saudara ingat firman-firman Tuhan yang sudah saudara baca, saudara dengar dari khotbah-khotbah. Saudara berdiri dengan teguh dan memperkatakan. Ingat, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Yesus Kristus datang memberikan saudara hidup dalam kelimpahan, dan kelimpahan itu baik secara jasmani maupun rohani. Puji Tuhan, hari ini kita melihat begitu banyak orang takut. Kita melihat dunia begitu panik dan ketakutan. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus mulai menebarkan kasih Kristus, harus mulai menebarkan kuasa Tuhan, harus mulai share tentang kasih karunia Tuhan, tentang kebaikan anugerah Tuhan, tentang kekuatan Tuhan yang mengalahkan iblis 2000 tahun yang lalu. Kita jangan terkecoh dengan situasi sekarang, karena iblis menaruh hal-hal yang jahat, iblis menaruh ketakutan, menebarkan kepanikan, sehingga orang sudah tidak lagi berfokus kepada Tuhan, sudah tidak lagi berfokus kepada kasih Kristus, sudah tidak lagi berfokus kepada iman, sudah tidak lagi berfokus kepada kemenangan yang sudah dia dapat. Bahkan kita dikatakan kita lebih dari pemenang. Iblis mengecoh kita supaya kita mulai fokus kepada ketakutan, kepanikan, situasi yang sepertinya tidak habis-habis oleh wabah ini. Tetapi mulai sekarang kita harus bangkit di dalam kekuatan, bangkit di dalam kasih, bangkit di dalam disiplin, ketertiban, dan kita mulai bangkit dengan spirit kita untuk tetap optimis, percaya, semangat, dan kita yakin bahwa kekuatan Kristus dalam diri kita mampu untuk membentengi setiap kehidupan kita, dan Yesus Kristus akan menghentikan segala wabah ini, dan kita percaya bahwa kemenangan akan terjadi di dalam pihak orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Yesus Kristus di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih dalam kehidupan kita, ingat, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan berasal dari jahat, ketakutan berasal dari setan, dan mari kita ubah mindset kita untuk mulai berpikir tentang keberanian di dalam diri kita, bahwa roh yang ada di dalam diri kita adalah roh-roh yang lebih besar, dan Tuhan memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu kita tahu dan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Itu yang paling penting. Kita mengenal, mengalami Tuhan. Ya, banyak orang takut. Kenapa? Karena dia tidak tahu Allah yang hidup di dalam hidupnya. Allah itu kasih, Yesus itu kasih yang ada di dalam dirinya. Itulah yang membuat kita benar-benar mampu bertahan, berdiri menghadapi semua situasi yang terjadi sekarang ini. Puji Tuhan, itulah renungan singkat yang saya buat. Saya akan motivasi saudara untuk percaya kepada Kristus daripada percaya kepada ketakutan. Ya, lebih baik berlindung kepada Kristus, lebih baik percaya kepada Juru Selamat daripada percaya kepada ketakutan. Ketakutan membuat imanmu semakin lemah, ketakutan membuat tubuh fisikmu semakin lemah, ketakutan membuat engkau khawatir tentang kemahakuasaan Tuhan, ketakutan membuat engkau kecil hati. Tetapi ketika engkau lihat Yesus, ketika engkau pandang kasih karunia, ketika engkau lihat pribadinya yang sudah mengalahkan maut 2000 tahun yang lalu, bangkit dari kubur dan mengalahkan semua penguasa kegelapan, mengalahkan roh jahat, mengalahkan kuasa setan, maka pribadi Kristus itu yang membuat saudara bangkit dan kuat, dan bahkan saudara dikatakan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, dan saudara bisa tetap kuat di dalam Tuhan, dan saudara tetap memiliki pandangan yang baik tentang Kristus Yesus. Mari buang segala sikap-sikap yang negatif dan mulai percaya kepada Tuhan, dan tetap kuat, tetap semangat untuk menjalankan setiap aktivitas hidup kita, karena kita punya Allah yang luar biasa dan kita punya roh yang excellent, kita punya spirit yang kuat di dalam Tuhan. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.